Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Abdillah Muhammad Said akan menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pemikiran Islam, Multikulturalisme, dan Civil Society untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu A. Syafa'ah MAG. Pemikiran Islam, Multikulturalisme, dan Civil Society. Topik ini sangat relevan dengan realitas kita hari ini. Apalagi kita hidup di Indonesia, negara yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan agama. Nah, di tengah keragaman itu muncul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi keberagaman? Apakah perbedaan itu dianggap sebagai ancaman atau justru kekayaan? Dan lebih jauh lagi, apa peran Islam dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan toleran? Mari kita pelajari sama-sama. Pertama-tama kita bahas dulu tentang pandangan Islam terhadap multikulturalisme. Teman-teman, Islam tidak melihat perbedaan sebagai masalah. Bahkan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal." Nah, di sini terlihat jelas bahwa keragaman adalah kehendak Allah. Artinya, pluralitas bukanlah sesuatu yang harus dihindari, bukan juga sesuatu yang harus diseragamkan, tapi justru harus dihargai. Islam tidak memaksa semua manusia menjadi satu bentuk atau satu identitas. Sebaliknya, Islam mengajarkan konsep ta'aruf, yaitu saling mengenal. Dan dari saling mengenal itu, kita diajak untuk saling memahami, saling menghormati, dan membangun kerjasama. Contoh nyatanya, kita bisa lihat dalam sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Ada kaum Muslim, ada Yahudi, Nasrani, dan suku-suku Arab dengan tradisi masing-masing. Apa yang Nabi lakukan? Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang menjamin hak semua kelompok, menjunjung keadilan, dan menghormati perbedaan. Jadi, multikulturalisme dalam Islam bukan sekedar konsep modern, tapi sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa kontribusi pemikiran Islam terhadap civil society atau masyarakat madani? Teman-teman, dalam Islam, civil society itu dikenal dengan istilah al-mujtama al-madani, yaitu masyarakat yang beradab, bermoral, dan partisipatif. Dalam masyarakat seperti ini, ada beberapa nilai penting yang harus dijaga. Yang pertama, keadilan. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Yang kedua, musyawarah. Keputusan penting diambil melalui diskusi, bukan otoriter. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi harus peduli pada orang lain. Yang keempat, toleransi. Perbedaan bukan alasan untuk membenci. Pemikiran ini tidak hanya ada dalam teori. Banyak pemikir muslim kontemporer yang memperkuat gagasan ini. Contohnya dari Nurcholish Madjid yang mengatakan bahwa Islam sangat selaras dengan demokrasi karena sama-sama menjunjung kebebasan berpikir dan menghargai perbedaan. Selanjutnya dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memperjuangkan Islam sebagai sumber moral, bukan alat politik. Gus Dur menolak penggunaan agama untuk memecah belah masyarakat. Bahkan organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah sejak dulu aktif dalam membangun masyarakat sipil lewat pendidikan, pelayanan sosial, rumah sakit, bantuan hukum, dan lain-lain. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Islam punya kontribusi besar dalam membentuk masyarakat madani, masyarakat yang terbuka, adil, dan damai. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mengapa ini penting untuk Indonesia saat ini? Indonesia adalah negara multikultural. Tapi sayangnya, kita sering dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti intoleransi agama, radikalisme, polarisasi politik identitas, dan hoaks yang memecah belah. Nah, nilai-nilai Islam sangat relevan untuk menjawab sebuah tantangan ini. Contohnya, Islam mengajarkan tasamuh, yaitu toleransi, saling menghormati. Islam mengajarkan ta'awun, tolong-menolong, membangun solidaritas. Islam mengajarkan wasatiyah, yaitu jalan tengah, menghindari ekstremisme. Semua ini bisa menjadi dasar moral untuk membangun kehidupan berbangsa yang rukun dan berkeadilan. Kesimpulannya,
Islam mengakui dan menghargai perbedaan karena perbedaan adalah bagian dari ciptaan Allah. Islam memiliki nilai-nilai luhur yang bisa memperkuat masyarakat madani, keadilan, musyawarah, toleransi, dan solidaritas. Nilai-nilai ini sangat penting untuk menjaga Indonesia tetap utuh di tengah tantangan multikulturalisme. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita melihat banyak perpecahan atas nama agama, itu bukan karena Islamnya, tapi karena pemahaman yang sempit dan tekstual terhadap Islam. Maka tugas kita bersama adalah menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi penyejuk, penjaga moral, dan pemersatu bangsa. Mari mulai dari diri kita sendiri, dari cara kita berpikir, berbicara, dan bersikap kepada orang lain. Karena membangun peradaban itu tidak dimulai dari senjata dan kekuasaan, tapi dimulai dari hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan perilaku yang adil. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.